Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurril anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safian li ashabi. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan Ustadz memperkenalkan diri. Nama Ustadz Muhammad Nur Rafiul Alamin, yang insya Allah akan membersamai anak-anakku sekalian dari SD Muhammadiyah Klaten Utara dalam acara Raman Saku, Ramadan Ceria bersama SD Muhammadiyah Klaten Utara. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat yang Allah berikan, kita masih dimudahkan untuk bisa berjumpa kembali dalam bulan Ramadan yang insya Allah nanti kita akan lalui dengan semangat dan penuh dengan keceriaan. Baiklah anak-anakku, insya Allah kita akan belajar bersama di kesempatan hari ini, yaitu tentang surah Al-Fatihah. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama untuk membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu membersihkan hati kita untuk meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, belajar bersama agar Allah berikan kemudahan, keberkahan terhadap ilmu yang kita pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah membaca bersama tentang surah Al-Fatihah, surah pembuka dalam Quran, dan merupakan surah yang agung, padat akan makna, dan begitu menjadi inti daripada Al-Quran itu sendiri, yang dibaca minimal 17 kali setiap harinya. Saking mulianya surah Fatihah ini, Nabi pun pernah mendoakan lewat surah Al-Fatihah, pernah meruqyah pun dengan surah Al-Fatihah. Baik, tidak lama-lama, mari kita mulai sedikit belajar bersama dengan Ustadz yang juga sedikit sekali ilmunya. Kita sama-sama belajar agar Allah memberikan kemudahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di sini merupakan pengakuan bahwa diri kita ini tidak bisa apa-apa tanpa memohon kepada Allah perlindungan dari syaitan, yang merupakan pengikraran kita bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Sebagaimana setan pun mengucapkan pada Allah, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku akan sesatkan semua umat manusia, anak cucu Adam, kecuali mereka yang mukhlis, yang ikhlas. Itu ikrar setan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum diturunkan dari tempat yang mulia, yaitu di surga, karena kedengkiannya terhadap Nabi Adam alaihissalam. Nah, kita sebagai anak cucunya mengikrarkan diri bahwa memang setan itu adalah musuh yang nyata.
Sehingga upaya, bisikan, dan gangguan daripada setan, selayaknya kita sebelum memulai segala aktivitas memohon perlindungan pada Allah SWT. Terlebih sebelum kita dalam melaksanakan peribadatan ataupun membaca firman-Nya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang bisa berupa bisikan, yang bisa berupa hasutan, bahwa kita tidak bisa memaknai setan itu hanya yang gaib saja. Ada setan dari golongan jin dan juga manusia, yang apabila mereka mengajak kepada keburukan, kemaksiatan, maka mereka bagian daripada setan itu sendiri. Maka mari bersama-sama untuk selalu kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terkutuk karena memang kelakuannya, karena memang upayanya, karena memang kesombongan dalam dirinya, sehingga menjadikannya terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kita menyandarkan diri ini, menggantungkan segala urusan kepada Allah SWT. Kita tahu bahwa setiap aktivitas kebaikan yang didasarkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kemanfaatan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Suatu contoh, kita minum dengan menggunakan tangan kanan, kita duduk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Air itu akan menghilangkan dahaga kita di dunia ini, sementara ucapan basmalah kita memberikan kemanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pemurah, maha penyayang. Allah itu maha pemurah terhadap seluruh makhluknya, sebagai bentuk maha keadilannya Allah. Allah mengurusi, memelihara, menjaga tanpa pandang pilih mau dia beriman atau tidak. Allah maha pemurah, rezeki semua dikasih. Tapi maha sayangnya Allah, kelak Allah tunjukkan kesempurnaan sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman dan juga beramal soleh. Nah, dari basmalah ini kita mendapat banyak sekali pelajaran. Hanya Allah lah yang pantas kita jadikan tumpuan. Atas sifat Rahman Rahimnya kita masih bisa hidup sampai dengan sekarang. Atas sifat Rahman Rahimnya kita masih ada harapan di kemudian hari. Dan atas sifat Rahman Rahimnya kita mendapatkan keluarga yang selalu mensupport dalam dakwah. Dalam lafaz basmalah tadi ada yang menjadikannya bagian daripada suratul Fatihah, ada juga yang memisahkannya menjadi pembukaan. Namun tetap bahwa suratul Fatihah terdiri dari 7 surah, 7 ayat. Kita lanjut kepada ayat selanjutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat Alhamdulillah merupakan sebuah kalimat pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menerangkan bahwa hanya Allah dan pada Allah lah segala makhluk di dunia ini pantasnya memuji, dan hanya Allah lah zat yang pantas dipuji atas segala kemaha agungannya dan segala maha kekuasaannya. Alhamdulillah juga bagian daripada syukur kita. Allah takdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang menerima hidayah Islam. Sampai dengan saat ini alhamdulillah masih terjaga Islam itu dalam diri kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam menjadikan pengukuhan bahwa ada yang memelihara, mengawasi, dan juga menjaga alam semesta ini, menunjukkan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Maka
Tidak benar apabila ada yang menyampaikan tidak ada Tuhan. Dari ayat ini kita berkaca bahwa pengukuhan bahwa Allah itu pemelihara seluruh alam semesta, Tuhannya alam semesta, baik dari yang gaib, dari pandangan kita, maupun yang nyata dari pandangan kita, dari alam jin, manusia, dan seluruh makhluknya. Ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tadi sedikit kita singgung, sudah disinggung mengenai Ar-Rahman Ar-Rahim dalam tafsiran ayat ataupun kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedikit kita mengulang tentang Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, bahwa segala sesuatu yang terhampar di muka bumi ini atas belas kasihan Allah dan atas Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, yang kelak semua itu akan diminta kembali pertanggungjawabannya, bahwa umur kita, rizki kita itu hanyalah titipan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan tubuh kita sendiri, kita pun tidak akan dapat mengendalikannya tanpa Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang selanjutnya, Maliki Yaumiddin, ada yang membacanya Maliki Yaumiddin, ada yang membacanya Maliki Yaumiddin. Kedua maknanya memiliki penafsiran yang kuat dan sama hebatnya. Yang menguasai hari pembalasan atau yang merajai hari pembalasan, sebagai sanjungan dan pengukuhan bahwa Allah itu tidak hanya dunia saja, tapi ada alam pembalasan, yaumil akhirat. Kita dibebaskan di dunia ini dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah untuk melakukan segala aktivitas. Iman silahkan, tidak juga nggak ada masalah. Bahkan apabila seluruh dunia ini tidak beriman, bagi Allah tidak ada masalah, karena kita yang butuh terhadap Allah. Maka pengukuhan mengenai Maliki Yaumiddin ini menjadikan pengingat bagi diri kita, menjadikan teguran bagi diri kita ketika hendak melakukan sebuah kemaksiatan ataupun dosa kesalahan. Oh, ada yang menguasai hari pembalasan. Oh, ada yang merajai hari pembalasan, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai terhadapnya. Lanjut kepada ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, atau hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Menyadarkan diri kita ini bahwa kita ini hamba. Kita ini hamba yang harus selalu memohon kepada Allah, bahwa Allah itu senang pada orang-orang yang meminta padanya, sementara yang tidak meminta itu bagi Allah adalah mereka yang sombong. Maka mintalah, berdoa pada Allah. Allah semakin senang. Kita semakin meminta, Allah semakin senang. Berbeda dengan kita manusia, ketika kita dimintai pertolongan mungkin kita sedikit ada rasa nggak senang, tapi Allah berbeda. Inilah menunjukkan bahwa kita itu adalah seorang hamba penuh dengan kesalahan dan dosa yang harus selalu memohon kepadanya dan meminta pertolongan. Terlebih di situ pengukuhan bahwa kita harus menyembah. Segala aktivitas kita harus berhubungan dengan penyembahan kepada Allah SWT. Meniatkan segala aktivitas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah nilai sebagai ibadah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Maka ingatlah ketika perang Badar, Rasulullah dengan kaum muslimin yang lain begitu sabar dan disabar-sabarkan
agar pertolongan Allah itu datang. Dengan bagaimana sabar yang disabar-sabarkan? Istiqomah dalam beribadah, penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beribadah, menjauhkan segala kesyirikan dalam hati dan perbuatan kita. Maka turunlah rahmat ataupun pertolongan Allah itu tadi, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang disayangi. Lanjut kepada ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini menyadarkan pada diri kita bahwa kita itu harus meminta kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Doa kita. Jika ayat yang awal tadi berisi tentang sanjungan kepada Allah SWT dan pengukuhan tentang zat Allah itu bahwa Tuhan semesta alam dan mengenai hari kiamat, maka dilanjutkan dengan ayat berikutnya mengenai penghambaan kita bahwa kita itu adalah seorang hamba. Dilanjutkan dengan ayat ini tadi, doa permohonan kita, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, karena tidak ada yang bisa memberikan pertolongan atau menunjuki jalan yang lurus tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila seluruh dunia ini berupaya untuk meyakinkan kita bahwa itu adalah jalan yang lurus, tapi Allah tidak menghendaki itu adalah jalan yang lurus, maka kita pun juga tidak akan selamat. Untuk itu selalu kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Dijelaskan dalam ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang dianugerahkan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, apalagi jalan mereka yang sesat. Dalam ayat ini kita dapat ambil pelajaran bahwa jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalannya mereka orang-orang yang dianugerahkan nikmat padanya. Siapa itu? Jalan yang ditunjukkan oleh Rasul Muhammad SAW, dinul Islam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama yang alim, dan orang-orang soleh pada umumnya. Mereka lah jalan yang bisa kita jadikan panutan, yang kita bisa jadikan pedoman dalam melangkah setiap aktivitas. Bahwa Rasul sudah menyampaikan segala pondasi agama ini lengkap tanpa ada kurang. Kenapa? Kalau masih ada yang kurang berarti Rasul masih hidup sampai dengan saat ini. Itulah kenapa sudah lengkap, sudah komplit segala urusan agama maupun kehidupan pribadi kita yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Maka itu keyakinan kita, tidak ada kekurangan ataupun celah dalam agama ini, dinul Islam. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau anugerahkan nikmat kepada mereka. Nah, bukan jalan yang dimurkai. Siapa itu yang dimurkai? Beberapa ulama menyampaikan yang dimaksud yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka tahu tentang kerasulan Muhammad SAW. Mereka tahu tentang kebenaran Al-Quran, tetapi enggan mempercayai, enggan mengikuti, nggak mau, karena kedengkian dalam hati mereka. Mereka mengenal Rasul Muhammad SAW seperti mengenal anak mereka sendiri, ciri-cirinya, tanda kelahirannya, segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasul Muhammad SAW. Orang Yahudi mengetahuinya, tapi mereka enggan. Kenapa? Karena bukan dari kalangan mereka, karena bukan dari ahlul mereka, karena bukan dari daerah mereka. Kok kita ketahui bersama bahwa Rasul Muhammad SAW berasal dari Jazirah Arabia, dan kebanyakan orang Yahudi berbeda dengan Rasul Muhammad SAW.
Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang memberikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Terus siapa yang sesat? Maka di sini ulama berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang karena ketidaktahuannya, karena ketidakmauannya belajar, karena keengganannya mempelajari, sehingga sesat, yaitu mereka orang-orang Nasoro atau Nasrani. Ada dalam kitab mereka tentang kerasulan Muhammad SAW, tapi nggak mau mempelajari, tapi enggan untuk meneliti kembali, sehingga sesat, mengambil jalan yang lain, padahal sudah ada panutan dalam kitabnya sendiri. Nah, untuk itu anak-anakku SD Muhammadiyah Klaten Utara, mari dari surah Al-Fatihah ini kita belajar banyak sekali hikmah di dalamnya. Dari bahwa hanya Allah lah Tuhan kita semata. Segala pujian itu hanya kepada Allah. Rasa syukur itu hanya kepada Allah. Bahkan setiap permasalahan hidup kita hanya bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, bahwa setelah hidup di dunia ada kehidupan setelah mati, dan itu Allah yang merajai, yang menguasai. Selama kita masih di hidup dunia ini, mari kita belajar dari ayat terakhir tadi, berdoa kepada Allah, diberikan jalan yang lurus, yaitu kepada jalan yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mengikuti, dan ulama-ulama. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan kita berdoa pada Allah juga dijauhkan dari mereka yang dimurkai dan juga yang sesat. Kita selalu berdoa kepada Allah agar hidayah Islam itu selalu dalam pelukan kita dan juga keluarga kita. Kita berdoa kepada Allah agar selalu tertanam dalam diri ini, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah hanyalah Islam, tidak ada yang lain. Apapun mereka berpendapat, apapun mereka menghujah, maka yakinlah bahwa inna dina indallahil Islam, hanya agama Islam di sisi Allah. Anak-anakku SD Muhammadiyah Klaten Utara, telah kita sama belajar mengenai surah Al-Fatihah. Maka sebagai penutup dari Pak Guru, dalam meneladani surah Al-Fatihah ini, kita amalkan bersama, yaitu dengan mengistiqomahkan sholat kita. Jangan lupa bahwa tidak ada sholat tanpa surah Al-Fatihah. Jangan lupa, berarti kita harus menghafal dan membacanya. Kalaulah belum hafal kita artinya, mari bersama-sama kita tidak lupa akan ayatnya. Demikian dari Pak Guru, banyak sekali kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam tingkah laku, mohon dimaafkan. Contoh yang baik saja, tinggalkan yang buruk. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan ataupun kesalahan murni dari datangnya diri sendiri. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.